Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum. apa kabar? Waalaikumsalam Pak, Alhamdulillah saya hari ini lumayan sehat walaupun ada sedikit batuk. Hanya saja saya memiliki sedikit problem Pak. Ada yang bisa saya bantu Bu? Jika Bapak tidak sibuk, bolehkah kita berbincang-bincang sebentar? Ya tentu saja boleh Bu, kebetulan saya sedang santai di rumah. Nah, ngomong-ngomong, yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya apa nih? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Mungkin setelah saya cerita sama Bapak, saya dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Oh, memangnya ada masalah apa nih Bu Cici? Hmm, Gini Pak, jadi begini Pak, ada satu siswa yang apabila masuk di pelajaran saya tidak begitu semangat untuk belajar ya, bahkan tidak mengerjakan tugas sedikit pun apa yang saya berikan. Itu membuat saya menjadi pusing. Ya, baik. Tadi Ibu bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas nih. Apakah Ya. Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Pak, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Nah, lalu dari pengamatan Ibu, mengapa dia itu tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu Cici ini? Ya, jadi Pak, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran matematika, apalagi pelajaran mengenai pemahaman konsep kesetaraan pecahan, terutama saat kita mulai mengoperasikan pecahan. Itu berdasarkan pengamatan saya, Pak. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan pada murid tersebut? Saya tentu mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya. Nah, kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Ya, jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pelajaran yang saya terapkan. Jadi Pak, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, terus memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat belajar bersama saya. Ya, baiklah Bu Cici. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Oh ada Pak, ada. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu menggunakan model manipulatif seperti kepingan kuesioner atau potongan kertas warni dan seperti potongan pizza. Ya, luar biasa sekali itu Bu Cici. Jika kita rating tuh dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik belajar murid? Kalau saya beri ranking atau peringkat, menurut saya itu antara 8 sampai 9 lah Pak. Ya, baiklah. Selanjutnya apa rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya ya? Yang akan saya lakukan itu, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik seperti model manipulatif yang tadi saya ceritakan. Serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun segi diri saya sendiri Pak sebagai pendidik. Ya, baik. Siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut ya? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa saya juga mengkomunikasikan ini kepada wali murid atau orang tua siswa gitu Pak. Ya, kira-kira berapa lama nih waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak butuh waktu lama sih Pak. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya saya akan membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan kan Pak ya. Ya, betul, Bu. Kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan rencana ini nih? Wah, kayaknya secepatnya Pak. Akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi pendidik
di kemudian hari. Ya, Bu Cici, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik nih? Saya akan konsisten, Pak. Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Jadi, saya menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya di kelas selalu dirindukan oleh murid dan oleh peserta didik saya. Ya, baik Bu Cici. Adakah dukungan dari pihak lain ya, yang Ibu butuhkan? Di sekolah saya butuh dukungan sarana dan prasarana, dan moral sudah saya dapatkan di sekolah, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja, Pak, yaitu konsisten dalam menjalaninya. Ya, baiklah semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang sejenak tadi? Saya lega dan senang, Pak, dalam perbincangan kita kali ini. Ya, syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup, Pak. Terima kasih banyak loh, Pak, udah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya, sehingga saya menemukan solusi dari masalah saya. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Sama-sama Bu, semoga kita bisa terus saling berbagi ya. Sampai jumpa ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sampai jumpa kembali Bapak.